Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Tira, apa kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi nih dengan saya Abi, tentunya dalam hospital tour Rumah Sakit Tira Medica, dan kemarin kita sudah sama-sama tahu untuk ruangan NICU, dan kali ini aku sudah berada di ruangan radiologi Rumah Sakit Tira Medica. Nah, seperti yang kita ketahui, mungkin sahabat Tira juga sudah hampir semua sudah tahu, ruang radiologi itu sebenarnya fungsinya seperti untuk apa sih dan tujuan untuk apa. Nah, nanti kita akan bahas bersama-sama dengan Dr. Aditya Angga Dharma. Namun, sebelumnya aku akan menunjukkan dulu kalau misalnya di sebelah kiri aku ini adalah ruang registrasi. Jadi untuk pasien Rumah Sakit Tira Medica, kalau misalkan ingin ke ruang radiologi atau pemeriksaan, bisa langsung ke ruang registrasi dulu. Nah, nanti sama petugas akan diarahkan ke ruang ganti baju. Sebentar, aku mau kasih contoh sedikit saja, ataupun memang pemandangan dari dalam. Oke, nah selanjutnya ini adalah ruangan di mana nanti hasil dari pasien tentang pemeriksaan akan segera terekam gitu. Nah, sebenarnya di ruang radiologi ini sendiri, selain dari ruangan tersebut, ada apa saja sih? Mungkin sahabat Tira juga pernah tahu nih, ada yang namanya ruangan CT scan, ada yang namanya ruangan MRI. Nah, kita akan sama-sama tahu dan akan mengupas tuntas mengenai ruangan-ruangan yang ada di dalam ruangan radiologi Rumah Sakit Tira Medica. Namun, aku tidak akan sendiri karena nantinya kita akan membahas bersama dengan Dr. Aditya Angga Dharma, dan kebetulan sudah hadir pada episode kali ini. Oke, saya akan langsung menyapa Dr. Adit. Selamat sore, Dok. Sore, Adit. Sehat ya, Dok ya? Sehat. Dok, ya. Ini kita hari ini episode spesial banget karena kita akan mengupas tuntas ada apa saja sih sebenarnya di ruang radiologi Rumah Sakit Tira Medica. Kita mungkin mulai dari mana, Dok? Kita mulai dari yang biasanya kita lakukan adalah foto ronsen. Foto ronsen. Nah, kita pengen tahu nih foto ronsen Rumah Sakit Tira seperti apa sih? Nah, biasanya kalau misalkan untuk sahabat Tira semuanya nih yang sering MCU ya, Dok ya, medical check up kan biasanya diarahkan ke sini. Nah, tujuannya ini untuk apa, Dok, biasanya? Nah, X-ray. biasanya kalau X-ray ini kita untuk melihat dalamannya di rongga dada. Biasanya paru-paru. Apakah paru-parunya baik atau tidak? Apakah paru-parunya ada infeksi bronkitis, apakah paru-parunya ada TBC, atau bahkan bisa melihat jantungnya itu apakah ada pembesaran atau enggak. Nah, ini kita bisa lihat dari mesin X-ray ini. Yuk, masuk. Nah, teman-teman kalau mungkin belum pernah ke radiologi, ini adalah namanya mesin X-ray. Nah, di sini pasiennya itu bisa berdiri ataupun berbaring. Nah, kalau berdiri, nanti pasiennya itu nanti akan menempelkan di sini nih, menempelkan dadanya di sini. Ya, atau kalau berbaring di sini, nanti sinar X-nya itu diambil dari sini, mesin ini. Jadi foto ronsen ini menggunakan sinar X yang nanti hasilnya bisa terbaca di kaset dan langsung bisa dicetak filmnya. Nah, kalau yang di ruangan bagaimana? Nah, kalau yang di ruangan kita bisa namanya mobil X-ray yang bisa dibawa kemana-mana. Ini nih bentuknya. Jadi kalau yang di ruang ICU atau di pasien yang tidak bisa untuk ke ruangan radiologi, nah kita melakukan foto ronsennya itu menggunakan mesin ini. Ya, ini namanya mobil X-ray yang portable. Gitu. Inilah ruangan mesin. Ini ruangan X-ray. Ya, seperti ini. Nah, nanti akan ada kontrolnya. Ruangan kontrolnya itu di sini. Oh, berarti langsung ke sini ya, Dok? Nah, ini nanti ada ruangan kontrolnya nih. Nah, sini tuh. Ruang kontrolnya seperti ini. Jadi, ruang kontrolnya ada di luar terpisah. Jadi, orang yang ada di luar ini tidak terpapar sinar X. Nah, yang di dalam sana itu terpapar sinar X, nanti sinar X-nya itu akan menghasilkan foto. Ya, akan menampilkan foto-foto di dalam dada. Seperti itu. Ya. Yuk. Jadi jelas ya, Dok ya, kalau misalkan secara tujuannya untuk ruangan dari X-ray ini untuk apa tuh ya, Dok? Untuk melihat, kebanyakan kalau X-ray melihat paru-paru. Paru-paru seperti itu ya. Mungkin kita lanjut ke ruangan yang lain, Dok. Dok, nih kita lanjut ke ruangan panoramik. Nah, sebenarnya ini khususnya untuk apa, Dok, fungsinya? Nah, ini lebih dikhususkan untuk melihat, kalau tadi kan X-ray yang tadi fungsinya untuk melihat di bagian dada, terutama paru-paru dan jantung. Nah, kalau panoramik ini lebih mengarah ke gigi. Ke gigi? Jadi gigi pun bisa untuk di ronsen. Ronsen gigi namanya panoramik. Nah, ini bentuknya seperti ini, lebih kecil.
Oh iya. Nah ini yang disebut dengan panoramik. Oke. Jadi alat ini bisa melihat keseluruhan gigi kita. Nah hasilnya bisa dilihat langsung di sini. Ya. Sedangkan kalau pengen dilihat nih giginya satu persatu, nah di belakang Abi ini. Nah ini ngelihat giginya satu persatu. Misal pengen ngelihat gigi gerahamnya saja satu, bisa dilihat dari sini. Tapi kalau pengen melihat keseluruhan menggunakan alat yang ini. Seperti itu. Tapi untuk tujuannya sendiri dok, biasanya digunakan untuk apa dok yang ini? Nah, kebanyakan kalau itu melihat akar gigi. Kan kita pengen tahu nih akar giginya seperti apa, apakah sudah udah mengalami kerusakan atau gimana. Itu bisa melihat di panoramik ini. Berarti kalau misalnya ini secara secara keseluruhan, kalau ini per giginya gitu ya dok? Kalau keseluruhan ini biasanya kita pengen lihat nih apakah, kan kadang-kadang sering mendengar nih gigi bungsu yang paling belakang. Betul. Nah itu pertumbuhannya gimana? Kadang-kadang kan dia menekan gigi yang sebelahnya sehingga mengeluhnya sakit gigi, nggak bisa kelihatan dengan foto panoramik ini. Oke, siap. Jadi cukup jelas ya sahabat Lira semuanya ya. Jadi kalau misalnya untuk panoramik sendiri, ini khusus untuk melihat kondisi gigi gitu ya dok ya. Oke, aku baru tahu nih dok, ternyata kalau misalkan aku tahunya cuman yang tadi aja dok, X-ray aja, beda aja. Nah ternyata di sini juga ada yang untuk panoramik gitu ya dok. Iya. Kita lanjut ke ruangan USG ya. Oke, ini berarti ruang selanjutnya adalah ruang USG. Ini untuk yang hamil kah? Berarti di sini dok? Bukan. Beda. Oh beda. Kalau USG buat kehamilan itu dilakukan di ruangan pemeriksaan dokter kandungan. Oke. Nah ini USG ini biasanya untuk kelainan-kelainan misal perutnya banyak cairannya, itu bisa dilihat di sini. Oh berarti kalau USG bukan untuk ibu kandungan aja gitu ya? Enggak, USG bukan hanya untuk kandungan saja, tapi bisa untuk mendeteksi kelainan-kelainan, terutama kelainan-kelainan yang ada di dalam rongga abdomen atau rongga perut. Nah, nanti pasiennya berbaring di sini, nanti dokternya akan melakukan pemeriksaan USG. Nah ini proof-nya ya, kepala-kepala USG-nya ya tergantung kebutuhannya seperti apa. Dan nanti hasil gambarnya itu dilihat di monitor sini. Untuk pasiennya sendiri bisa terlihat di sini. Ya jadi pasien sambil tiduran bisa kelihatan. Jadi dokternya bisa langsung diedukasi. Ini sakitnya ada di sini. Itu bisa langsung diedukasi. Seperti itu. Oke, siap dok. Ini ruang USG. Tadi aku udah ke ruang X-ray, ke ruang panoramik, dan ini ruang USG untuk kendala-kendala dalam perut dok ya. Nah, aku tuh sempet mendengar dok, kalau misalkan di Rumah Sakit Lira Medica ini ada yang namanya ruangan CT scan. Nah, ini sebenarnya untuk apa sih dok ruang CT scan itu biasanya? Jadi kalau CT scan itu lebih bagus lagi dari X-ray. Kalau tadi X-ray hanya bisa melihat dada atau mungkin bisa melihat paru-paru atau jantung. Nah, kalau CT scan itu bisa lebih detail lagi. Dia juga menggunakan sinar X juga. Nah, tapi dia lebih detail. Dia bisa melihat apakah ada kerusakan di dalam jaringan, terutama jaringan apa? Otak, tulang. Nah, itu bisa kelihatan. Tapi sebelum dilakukan CT scan, kadang-kadang CT scan itu bisa pakai kontras atau tidak pakai kontras. Jadi kalau pakai kontras itu nanti hasil lebih jelas. Nah, biasa kalau kayak tumor itu bisa kita menggunakan kontras. Tapi kalau cuman untuk melihat apakah ada patahan tulang atau gimana, nah itu atau ada pendarahan itu nggak perlu menggunakan kontras. Tapi kalau pengen lihat apakah ada tumor atau ada kelainan, itu bisa menggunakan kontras. Sebelum kita melakukan CT scan, kita biasanya melakukan observasi terlebih dahulu nih. Berarti nah, observasinya ruangannya di sini. Nanti pasien yang mau di CT scan, tidak hanya CT scan ya, segala sesuatu yang menggunakan kontras, ini diobservasi di sini. Dan setelah dilakukan, biasanya kita lihat juga, diobservasi juga pos tindakannya bagaimana. Ini lokasinya di sini. Gitu. Nah, ini berarti untuk observasi gitu ya, untuk dok? Untuk observasi. Jadi yang observasi tidak hanya perawat saja, tapi radiografer pun bisa untuk mengobservasi pasien-pasien yang pre-tindakan dan post-tindakan. Dok, ada satu benda yang dari tadi ini sangat kayaknya menarik untuk diulik nih dok. Ini sebenarnya apa dok? Kalau bisa dilihat-lihat sih kayak mesin printer kertas gitu dok. Apakah sama tuh ya dok? Fungsinya sama. Tapi bukan pakai kertas nih, tapi pakai film. Pakai film. Ya, jadi ini sama seperti printer, printer yang mencetak hasil film radiologi. Ya, nah
saya mau nunjukkan ini nih, kaset ya, kaset. Jadi orang perpikirannya kaset radiologi seperti apa, mungkin orang-orang nggak tahu nih. Ya. Nah, saya mau nunjukin nih, saya taruh dulu ya, ini saya nih. Nah, ini dia nih. Ini kaset radiologi. Oke. Ya. Ini kaset yang nantinya hasil dari X-ray, ya hasil dari tadi panoramik. Ini bisa terlihat di sini, disimpan di sini. Nanti hasil fotonya ini akan disimpan di sini nih, dimasukkan ke sini. Oke. Nah, saat dimasukkan nanti akan kelihatan nih, oh gambarnya seperti ini. Nah, setelah gambar seperti ini, biasa kalau kita mah Ctrl P, printer langsung ngecetak di sini. Gitu. Jadi kasetnya bentuknya seperti ini, bukan kasetnya kayak CD atau flash disk, bukan. Aku pikir itu list kamera dok, bukan ya? Oke, menarik sekali dok. Dok, ya. Nih aku boleh nggak untuk masuk ke dalam ruang CT scan yang tadi dokter sebutkan gitu dok? CT scan boleh, tapi MRI jangan ya. Oke, kenapa tuh dok? MRI karena urusannya nanti magnet. Nanti kita jelaskan ya. Oke, siap. Kita mungkin ke CT scan dulu ya dok. scan dulu ya. Nah ini ruang CT scan sedikit agak bising karena mesin CT scan seperti ini. Ya. Iya. Nah inilah ruang CT scan. Kita memiliki mesin CT scan mereknya Siemens dengan 64 slice. 64 slice? Iya. Tujuannya untuk apa tuh dok? Tadi sempat dijelasin sih ya. Jadi semakin besar slice-nya, maka gambaran yang ditangkap di ruang radiologi itu semakin detail. Oke. Anggap seperti ini. Ini satu tablet ya. Kalau slice-nya itu cuma 2 slice, maka satu tablet ini potong 2. Jadi kelihatannya cuma seperti itu. Aja, ya. Tapi kalau 64 slice, satu tablet ini dipotong 64. Jadi kelihatan lebih kecil dan lebih rinci hasilnya. Seperti itu. Nah inilah kehebatan CT scan 64 slice. Mungkin ada CT scan 2 slice, CT scan 32 slice, kita adanya 64 slice. Nah, jadi ini 64 slice, hasilnya gambarnya lebih baik. Oke. Nah, itu ada alat di samping CT scan ini. Ya, ini dok ya? Nah, ini alatnya itu namanya injektor. Injektor biasa untuk apa dok? Namanya injektor untuk menginjeksi. Yang diinjeksi apa? Yaitu kontras. Oke. Jadi kontrasnya itu diinjeksi pakai alat ini. Mengapa menggunakan alat ini? Biar dosis dan volumenya tepat, nggak kekurangan dan berlebihan, dan waktu untuk pemasukannya pas dengan dia masuk ke mesin CT scan ini. Nah, jadi nanti pas saat pasien mau di CT scan, pasiennya berbaring di sini, nanti alat ini akan masuk ke ruang terowongan itu. Terowongan itulah yang akan nanti menghasilkan gambar yang kita minta. Apakah itu kepala, ataukah itu bagian perut, ataukah itu bagian tulang, ini bisa. Nah, CT scan itu keahliannya. Nah, kalau misalkan untuk kasus paling banyak dok, untuk seorang pasien harus dilarikan ke CT scan ini untuk biasanya dalam apa dok? Biasanya pasien-pasien dengan trauma kepala. Yang cedera kepala, kita pengen tahu di kepalanya itu ada perdarahan atau enggak. Itu banyakan ini. Rumah sakit yang menganggap dirinya adalah trauma center itu harus memiliki ruang CT scan. Karena kalau nggak ada CT scan, kecelakaan kepalanya kebentur, itu wajib SOP-nya adalah dilakukan CT scan. Oke dok, mungkin kita akan beralih ke ruangan samping dok. Ini tujuannya untuk apa nih dok? Samping ini? Ruangan samping ini adalah ruangan kontrol. Jadi pasien yang masuk ke ruang CT scan ini saat nanti di CT scan tidak boleh ada orang di sini. Harus sendiri pasiennya aja. Harus sendiri. Kenapa sendiri? Karena ya saya bilang CT scan ini kemampuan untuk menangkap gambar itu menggunakan sinar X. Dan sinar X itu punya efek samping yaitu radiasi. Makanya tidak boleh ada yang mendampingi. Dok, mungkin kita bisa ngeliat di ruang sebelah dok ya? Oke. Ini sebenarnya untuk mungkin lebih detailnya seperti apa. Nah, ini namanya ruang kontrol CT scan. Ruang kontrol CT scan. Nah, ini contoh nih hasil CT scan kepala. Di sini bisa kelihatan ini otaknya, ini
tulang kepalanya ya. Nah, nanti bisa juga dilihat tuh bagaimana kondisi kepalanya, otaknya bisa kelihatan seperti ini. Nah, lihat itu, makin lama makin ke bawah. Jadi semakin banyak slide-nya, maka semakin detail. Ya, lihat, dia CT scan dari sini, maka 64 slice itu dia akan banyak sekali slice-nya. Semakin banyak slice-nya semakin detail. Ya, inilah kedetailan. Ya, jadi dari kepala, bawah kepala sampai ke atas kepala. Ya, sampai ujungnya adalah otaknya. Oke, siap dok. Ya, kalau ini untuk memonitoring injektor ya. Ya, jadi injektornya saat masuk injektor tinggal diklik. Jadi nggak ada orang di dalam sana. Ya. Ini CT scan bi. CT scan ya, Ya. Ini cukup lengkap nih sahabat kita semuanya mengenai penjelasan dari Dr. Aditya tentang ruangan CT scan dari segi fungsi, tujuan, dan sebenarnya pasien apa saja sih yang perlu di CT scan. Nah, ini tadi sudah sempat di-spill dok, atau dibahas sedikit saja, yang namanya MRI, ruang MRI, katanya kita nggak boleh masuk. Kenapa nggak boleh masuk dok? Nah, ataukah ada siapakah di sana dok? Kita di depan ruang MRI saja nih. Jadi namanya MRI, Magnetic Resonance Imaging. Jadi penggambaran ini bisa terlihat karena kekuatan magnet. Jadi kenapa kita nggak bisa masuk? Kalau saya bawa masuk Mas Abi dan kameramen masuk ke dalam sekejap kamera rusak. Wow. Syuting kita selesai. Kalau gitu. Nah, jadi di sini benar-benar tidak boleh ada yang namanya logam. Karena kalau sekecil ada apapun. Kalau ada logam, maka ya mau nggak mau kayak namanya magnet, dia menarik logam, maka akan ketarik. Gitu. Nah, maka ini di sini tidak boleh sama sekali ada yang namanya logam. Kelebihan MRI ini adalah tidak adanya sinar radiasi. Ya, karena apa? Dia menggunakan magnet, maka sinar radiasinya itu ya sangat minimal sekali, gitu. Sehingga aman untuk ibu-ibu hamil bisa, ya. Terus untuk yang punya cancer, kalau mau takut ada lebih penyebaran lagi karena radiasi, ini juga alternatifnya adalah dengan menggunakan MRI. Dan selain itu, MRI ini lebih detail, hasilnya lebih bagus, dan kita bisa ngelihat mungkin kalau kayak CT scan, mungkin kalau ngelihat kayak ligamen, ngelihat soft tissue atau jaringan lunak, itu nggak terlalu bagus. Tapi dengan MRI itu sangat kelihatan jelas. Terutama kalau misal kita punya nyeri punggung nih, nyeri tulang belakang, pengen tahu saraf yang kejepitnya yang mana, MRI lah alat yang bisa untuk kita gunakan. Berarti kalau misalkan secara garis besar, tujuan seseorang atau pasien yang, mungkin aku juga belum paham betul nih dok, tujuan seseorang harus di MRI, biasanya kan, wah ibu ini harus MRI nih gitu, kayak semacam ingin tahu penyebab dari sakitnya sendiri gitu ya dok? Iya, dan biasanya kalau sakit itu, kalau apalagi sakitnya itu adalah saraf, itu sangat terdeteksi dengan menggunakan MRI ini. Gitu. Yuk kita masuk ke ruang kontrolnya saja, Bi. Ya, dok. Ini kita sudah, sahabat Lira semuanya, kita sudah masuk ke ruang kontrol dari MRI. Karena kita tidak boleh diperkenankan untuk masuk ke dalam langsung, mungkin sahabat Lira semuanya bisa melihat dari layar. Jadi walaupun nggak bisa masuk, kita bisa lihat dari layar. Masih bisa. Nah, ini gambarannya seperti ini, Bi. Gambarnya hampir sama dengan CT scan, tapi mesinnya lebih besar dan terowongannya lebih panjang, Bi. Jadi kalau CT scan terowongannya cuma pendek, nah kalau MRI panjang. Nih, kita bisa lihat dari kameranya ini panjang sekali, ya. Jadi kalau dilihat seluruh badan itu bisa masuk semua. Nah, cuman ada kekurangannya dari MRI ini. Apa tuh, dok? Kalau orang yang takut ruangan sempit, ini orang bisa khawatir, ada ketakutan. Karena di dalam dia sendirian, nggak boleh kemana, nggak boleh ditemenin. Terus pemeriksaan MRI ini lebih lama dibanding CT scan, karena lebih detail. Nah, jadi kalau orang yang punya fobia tempat yang sempit, dia sangat mungkin akan mengalami trauma atau ketakutan di dalam situ. Berarti itu kekurangannya hanya itu saja sih. Berarti secara regulasi hampir sama dengan CT scan, dok ya. Cuman kalau misalkan secara fungsional lebih komplit dari komplit karena dia lebih bagus untuk melihat saraf yang ada
kelainan saraf, kelainan ligamen. Misal kalau dia cedera lutut, yang dilakukan bukan pemeriksaan CT scan, tapi pemeriksaan MRI untuk melihat ligamen atau meniskus mana yang mengalami cedera. Oke, siap. Gitu. Dan hasilnya lebih detail. Dan kalau ini mungkin MRI 1,5 Tesla di rumah sakit Lira dengan merek Siemens, itu mungkin kalau di Crown paling canggih MRI-nya rumah sakit Lira. Hanya di rumah sakit Lira aja? Hanya rumah sakit Lira yang punya cuma rumah sakit Lira gitu dok ya? Yang punya banyak, yang canggih Lira. Oh, yang canggih di rumah sakit Lira, oke. Yang punya banyak yang canggih cuma ini. Oke, siap. Gitu. Ini menarik saya dok, aku diajak ke ruang radiologi, ternyata ruang radiologi tidak hanya untuk X-ray saja, tadi juga ada panoramik, USG, terus ada ruang observasi, dan juga nanti kita ke UBS dari CT scan, dan ini mungkin terakhir dok ya, di ruang MRI ini. MRI yang paling canggih. Jadi tadi kita sudah melihat seluruh ruangan-ruangan radiologi, yang basicnya adalah, namanya radiologi adalah basicnya mesin dengan sinar X. Oke. Kecuali MRI tadi. Nah, tapi ada juga yang lebih canggih sebenarnya untuk mendeteksi dan mendiagnosa penyakit lebih canggih, itu namanya cath lab. Next kita akan jalan-jalan ke cath lab. Boleh dok, nanti kita mungkin setelah episode dari radiologi kita akan ke cath lab. Ini runtutannya menarik sekali dok. NICU udah, radiologi ini kita, terus sekarang nanti mungkin ke cath lab begitu dia dok ya. Oke, siap. Dr. Adit, terima kasih banyak waktunya karena sudah berbincang langsung dan mengedukasi sahabat Lira semuanya mengenai ada apa saja sih sebenarnya di ruang radiologi Rumah Sakit Lira Medica. Mungkin kita untuk next episode-nya ke cath lab gitu ya dok ya? Terserah. Oke, siap. Terserah, tidak hanya cath lab, mungkin bisa lab, bisa juga pokoknya kita berkeliling gitu ya dok. Karena Rumah Sakit Lira banyak sekali fasilitas-fasilitas kesehatan yang mungkin jadi unggulan di Rumah Sakit Lira ini sendiri. Oke, siap. Oke, Dokter Adit, terima kasih sekali lagi. Sehat terus, dokter. Baik, sahabat Lira semuanya, itu tadi pembahasan mengenai ruang radiologi Rumah Sakit Lira Medica. Dan untuk sahabat Lira semuanya yang ingin bertanya seputar dengan episode kali ini, yaitu Hospital Tour Ruang Radiologi, silakan tulis di kolom komentar. Nanti kita akan bahas bersama-sama dengan Dokter Adit di lain kesempatan. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan Hospital Tour Rumah Sakit Lira Medica hanya di YouTube-nya Rumah Sakit Lira Medica ataupun di IGTV Rumah Sakit Lira Medica. Terakhir, layanan terbaik untuk Anda dan keluarga, ke Lira aja. Lebih dekat, lebih aman, bersih dan juga nyaman. Saya Abi bersama Dokter Adit pamit undur diri. Sampai jumpa di Hospital Tour Rumah Sakit Lira Medica selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.